Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Dan seperti inilah suara dari Yamaha AG03 yang belum disetting Mas Ari. Suaranya flat, agak pelan, tipis, dan lumayan oke, natural. Kualitas suara yang dihasilkan oleh mixer ini Yamaha original AG03. Nah, bagaimana kalau sudah disetting Mas Ari, suaranya bakalan jadi seperti apa? Untuk kompresornya saya setting seperti ini. Ini sebelum, ini sesudah. Afternya seperti ini ya teman-teman. Beforenya seperti ini, afternya seperti ini. Dan setelah disetting oleh Mas Ari, suaranya menjadi seperti ini. Saya bikin rasionya 6:1, threshold 31 agar gain reductionnya ini main ya. Ini cocok banget kalau teman-teman pakai settingan ini buat podcast, buat ngobrol, buat bikin konten, narasi, dan lain sebagainya. Ya, ini enak banget. Suaranya menjadi lebih keluar ya. Suaranya jauh menjadi lebih keluar. Kemudian untuk equalizernya saya buat seperti ini untuk mengkompensasi suara-suara yang tajam. Kemudian karena karakter high-nya itu belum terlalu kelihatan, jadi saya angkat untuk frekuensi high-nya di grafik equalizer nomor 3. Sayangnya dia cuma ada 4 ya teman-teman. Cuma ada 4 poin parametric equalizer dan tambahan 1 high pass filter alias low cut. Ini kalau nggak pakai settingan suaranya seperti ini nggak pakai settingan suaranya seperti ini, dan ini pakai settingan suaranya menjadi seperti ini. Gimana menurut teman-teman perbedaannya? Ya, jadi dengan settingan Mas Ari, mixer Yamaha kecil ini pun ternyata juga bisa dimaksimalkan. Suaranya menjadi lebih mantap, lebih krenyes, dan lebih keluar ya. Ini sebelum di setting kompresor equalizernya, suaranya seperti ini, tes 1, 2, 3. Dan ketika sudah di setting kompresor equalizer, suaranya menjadi seperti ini. Jadi suara Yamaha AG03 ini bisa menjadi enak banget ketika teman-teman sudah setting kompresor equalizernya. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini bodinya adalah mixer analog. Tetapi untuk kompresor equalizernya ini digital banget ya. Teman-teman harus pakai komputer untuk nyetingnya. Dan software yang digunakan adalah Yamaha AG Controller ya. Teman-teman harus pakai software namanya Yamaha AG Controller yang tadi saya tampilkan. Nah, ini dia softwarenya ya. Yamaha AG Controller ini bisa teman-teman gunakan untuk nyeting, dan dia ketika dibuka langsung otomatis connect ke mixernya. Kemudian untuk efeknya bagaimana Mas? Efeknya ini juga digital banget ya teman-teman. Harus setting juga di AG controllernya. Yang mana settingannya ini seperti ini teman-teman. Settingannya seperti ini, dan dia ada beberapa pilihan. Ada default reverb ya. Kemudian ada hall, room, dan stage. Di sini saya pakai default aja karena sudah enak suara defaultnya. Yuk kita mainkan. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes dengan efek settingan Mas Ari, suaranya menjadi seperti ini. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Enak banget suaranya, renyah dan krenyes menggema. Oke. Settingannya saya buat seperti ini ya teman-teman. Settingannya saya buat seperti ini. Yang mana untuk delaynya ini saya maksimalkan. Untuk nyanyi ini bisa nambahin ketebalan suara. Kemudian untuk time-nya ini saya buat 4 ya. Kalau digedein masih bisa 30 detik nggak putus-putus. Bisa teman-teman kecilin kalau merasa terlalu besar efeknya. Saya setting di 4 ini udah enak ya. Kemudian ada diffusion. Seberapa ngeblend efek dengan suara aslinya. La 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 la.
Nah ini saya taruh di angka 8 atau 7, itu udah enak ya. La 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 la. Kemudian ada high dem. Ini yang untuk suara krenyes-krenyes dari efeknya biar dia ngeblend. Ini high demnya saya maksimalkan. Tarik ses semongko. Kemudian untuk high pass filter saya main di atas 300. Kalau enggak suara low-nya itu bergema. Jadi untuk menghilangkan suara low-nya saya set di atas 375 Hz. Kemudian low pass filter agar suara treble-nya tidak terlalu over. Tes. Ini saya potong di 6 kHz atau teman-teman juga boleh setting di bawah 5,3 kHz. Sama-sama enak. Tergantung teman-teman. Teman-teman sukanya dia lebih treble atau tidak terlalu treble ya. Kalau ini dihabiskan seperti ini kalau dimaksimalkan seperti ini. Tes 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 tes. Nah, kalau teman-teman terlalu tajam nih untuk treble-nya kecilkan ya. Untuk low pass filter reverb-nya. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja. Di saat kau pergi begitu saja, menjadi enak seperti ini. Yamaha AG03 kecil-kecil cabai rawit dengan settingan Mas Ari bisa jadi ciamik ya, bisa jadi mantep banget. Karakter suaranya teman-teman bisa gunakan mixer kecil mungkin untuk podcast, bisa teman-teman gunakan untuk siaran, bisa teman-teman gunakan untuk rekaman musik cover lagu langsung ya. Dia sudah 24 bit 192 kHz. Dan langsung aja kita cek. Seperti mixer Yamaha pada umumnya, untuk levelnya ini udah mentok segini ya teman-teman. Ini kalau diturunkan tes 1 2 3 dicoba. 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. Maksimalnya cuma segini ya teman-teman. Nggak boleh lebih dari ini ya, nggak bisa nambah ya teman-teman. Maksimalnya segini dengan settingan Mas Ari. Ini kalau belum disetting. Dan ini kalau sudah disetting ya, maksimalnya cuma segini memang. Tapi ini udah lumayan lah buat live streaming, ini udah lebih kencang dari tetangga-tetangga sebelah yang live streaming dengan mixer ataupun dengan audio interface ya. Dengan settingan Mas Aris, teman-teman live streamingnya bakalan lebih kencang. Kemudian untuk bitrate dan sample rate, bit depth-nya ini 24 bit, 2 channel 44 100 Hz atau 44,1 kHz. Studio quality dan nggak bisa dirubah-rubah ya, alias fix. Teman-teman nggak bisa rubah-rubah untuk settingan ini. Untuk merubahnya itu harus pakai driver Yamaha ya, Yamaha Steinberg-nya itu. Jadi ngerubahnya harus dari sini. Mau sampling rate berapa, teman-teman gedein ke 192 kHz pun bisa. Tapi ini bakalan konsumsi CPU teman-teman ya. Jadi gunakan hanya saat rekaman saja. Kalau buat live streaming gunakan 44,1 kHz. Dan dia sudah ASIO driver ya teman-teman. Ini harus diinstal untuk teman-teman menggunakan fitur ASIO-nya ini. Dan kalau teman-teman gunakan driver Yamaha yang terbaru, teman-teman harus gunakan softwarenya yang AG controller ini. Tidak bisa pakai Yamaha DSP ya, AG DSP. Dia ada dua ya teman-teman, ada AG DSP dan AG controller. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya itu saya pakai yang AG DSP controller. Waktu sebelum rilis yang AG controller, seperti ini tampilannya, kayak keren gitu ya, kayaknya keren. Tetapi ini udah nggak bisa connect ke Yamaha AG03 kalau teman-teman sudah install driver terbaru. Jadi Yamaha ngasih softwarenya modelnya kecil mungil seperti ini.
yang pada intinya settingannya sama. Kalau teman-teman nyeting kompresor ada di sini, nyeting equalizer juga ada di sini. Cuma grafik atau tampilan displaynya ini lebih minimalis daripada yang versi sebelumnya. Ada juga untuk efek-efek gitarnya teman-teman bisa mainkan. Kemudian amplifier simulatornya juga ada. Kalau teman-teman mau main efek gitar dengan menggunakan amplifier, bisa teman-teman boost untuk menghasilkan karakter distorsi dan lain sebagainya. Kemudian untuk efek reverbnya ini, dia satu jenis ini ngefeknya untuk ke dua channel ini. Jadi gitarnya pakai efek yang sama, efek reverb yang sama, vokalnya pakai efek reverb yang sama. Nggak bisa beda efek ya. Jadi untuk efek reverbnya ini, satu biji ini dipakai oleh dua channel ini. Jadi kalau mau di efek, sending diaktifkan seperti ini. Nanti efeknya akan masuk ke routingan efek yang bawah ini ya. Untuk master volume efeknya, slidernya ini. Jadi untuk menyeting mixer ini wajib connect ke komputer. Kalau nggak connect ke komputer, teman-teman bakalan kesulitan. Dan untuk efek bawaannya itu menurut saya kurang ya. Kalau teman-teman nggak setting sendiri atau nggak ngikutin settingan saya, kemungkinan teman-teman nggak puas pakai mixer ini. Kenapa? Karena settingannya itu menurut saya masih kurang gitu untuk memuaskan telinga kita. Karena teman-teman udah dengerin kualitas suaranya secara langsung dari mixer ini, langsung aja kita ke kesimpulan. Apakah mixer Yamaha AG03 ini worth it untuk dibeli atau tidak di tahun 2024 menjelang 2025? Maka menurut saya kalau teman-teman hobi main gitar akustik dan karaoke, nyanyi akustik live cover, ini worth it ya teman-teman, worth it selama teman-teman punya laptop ya, selama teman-teman punya komputer untuk nyeting mixer ini. Yang mana mixer ini nggak akan ketemu suara enak kalau teman-teman nggak setting pakai komputer ya. Dua tombol ini aktif, suaranya tergantung dari settingan kalian. Dua tombol ini bisa bikin suaranya enak tergantung settingan kalian, atau teman-teman bisa minta settingan saya, contek aja. Kemudian untuk preampnya ini lumayan kuat, tapi nggak sekuat mixer Yamaha MG yang sebelum-sebelumnya yang 60 dB. Ini menurut saya standar sih kayak mixer-mixer yang lain. Untuk gain preampnya ini standar, tapi untuk karakter suaranya standar preamp di pre-nya Yamaha, yang mana karakternya itu natural banget ya. Saya suka karakternya, apalagi kalau teman-teman sudah mainkan kompresor dan parametric equalizernya ditambah efeknya, itu jauh lebih sedap lagi. Kemudian untuk noise rasionya juga lumayan ya. Jadi kalau ini saya besarkan lumayan berasa noise-nya. Kalau ini juga dibesarkan juga berasa noise-nya. Jadi standar sih, standar sama dengan mixer-mixer yang lain. Perbedaan yang utama itu ada di dua tombol ini, yang mana dua tombol ini akan mengaktifkan sebuah efek dramatis yang benar-benar sangat keren dari AG controllernya ini. Dan softwarenya ini nggak perlu teman-teman buka terus. Kalau udah di setting ini boleh teman-teman tutup dan teman-teman tinggal mainkan saja mixernya. Setting sekali untuk selamanya. Atau teman-teman beli mixer ini dari saya, udah saya setting, teman-teman tinggal pakai, nggak perlu ngelihat settingan kompresor, equalizer dan efeknya lagi ya. Jadi tinggal tekan tombolnya. Teman-teman butuh suara yang lebih mantap, tekan tombolnya. Butuh suara efek, untuk efek reverbnya tekan tombolnya, dan semuanya sudah set, semuanya sudah ready. Teman-teman tinggal nyanyi aja. Siapa yang dapat melaksanakannya dan berusaha mewujudkan semua itu demi hidup yang baik, hanya dia yang mampu melaksanakannya. Dan di sini dia ada lubang mikrofon kecil dan lubang headset. Jadi kalau teman-teman pakai headset mikrofon yang ada mikrofonnya dan
jacknya ada dua, teman-teman bisa colok ke sini untuk mikrofon yang jack warna merah dan jack warna hijau, colok ke sini. Jadi teman-teman sudah bisa live gaming ya, live gaming dengan kompresor EQ yang mantap ya. Kemudian teman-teman bisa masukin suara musik HP ataupun dari sumber MP3 lain ke lubang aux ini bisa. Masukin suara keyboard ke lubang ini bisa ya, keyboard. Masukin suara gitar ke lubang gitar. Jadi ini benar-benar buat perform banget ya, benar-benar buat perform. Kemudian outputnya nggak ada main output, dia adanya monitor output ya, yang kontrol volumenya dari sini. Jadi knob ini adalah volume untuk headphone, knob yang atasnya volume untuk monitor out. Teman-teman bisa ambil dari dua lubang Akai ini yang ada gambar speakernya, speaker aktif ya. Biasanya kan speaker aktif kecil-kecil itu lubangnya Akai atau RCA. Teman-teman tinggal beli aja kabel Akai atau Akai ke RCA. Poin minus dari mixer ini yang menurut saya nggak ada di mixer ini adalah direct monitornya ini jalan terus ya. Jadi suara mikrofon langsung keluar ke headphone, tidak bisa diputus seperti di mixer-mixer versi Yamaha yang lain ya. Ini saklarnya tidak ada menu untuk melakukan itu. Jadi saya tetap mendengarkan suara mikrofon saya ke headphone ya. Ini terdengar terus. Biasanya kalau ada direct monitor off, ini bisa kita matikan. Untuk suara direct monitoringnya kita dengerin suara dari komputer doang. Misalkan kita lagi rekaman, kita mau mixing, kita mau dengerin suara dari DAW doang. Nah, kalau di mixer ini nggak ada saklar untuk itu. Tapi dia sudah ada saklar loopback ya, saklar loopback. Jadi suara yang keluar itu di looping masuk kembali. Nah, ini berguna kalau teman-teman lagi live TikTok, nggak mau ada doubling, nggak mau ada loopback. Ini posisikan dia ke atas, tidak ke posisi paling bawah ya. Posisikan dia ke atas. Dia tidak ada looping untuk di mixer ini. Kemudian untuk kontrol volume suara dari komputernya, teman-teman atur dari sini ya, besar kecilnya suara komputer. Untuk suara gitar atau keyboard, kontrol volumenya dari sini. Dan untuk channel yang kedua ini, settingan bass, treble dan lain sebagainya itu juga pakai software. Yang mana softwarenya yang tadi ya, AG controller. Teman-teman bisa setting untuk kompresornya, equalizernya. Kemudian kalau teman-teman colokin gitar, teman-teman bisa aktifkan amplifier simulatornya ini. Tapi amplifier simulatornya ini kalau diaktifkan, karena gainnya besar, dia akan nambahin noise ya. Jadi belum dicolokin gitar aja ada noise seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Untuk channel 2 itu pengaturannya benar-benar full pakai komputer. Teman-teman nggak bisa main kosongan. Dan ini kecil banget, cuma sejengkal tangan saya. Teman-teman bisa kantongin di tas, bisa langsung dipakai manggung, sekalian direkam ke laptop. Misalkan teman-teman manggung di cafe mana atau di event apa, teman-teman bisa langsung rekam ke laptop dan nanti hasilnya teman-teman bisa mixing, mastering, dan bisa diupload ke platform-platform streaming. Jadi seperti itu ya. Apakah worth it Yamaha AG03 di tahun 2024 menjelang 2025? Saya bilang ini masih worth it. Tapi kalau teman-teman yang hobi karaoke pakai Bluetooth, ini tidak ada fitur Bluetooth ya. Dari dulu Yamaha nggak ada fitur Bluetooth. Kalaupun ada fitur Bluetooth itu biasanya mixer Yamaha KW. Mixer Yamaha yang ori itu belum ada fitur Bluetoothnya. Bahkan MP3 player aja dia nggak ada. Jadi benar-benar ini buat orang yang hobi live cover, live streaming, rekaman. Benar-benar untuk orang rekaman dan live streaming. Kalau teman-teman yang mau sambungin HP untuk nyanyi karaoke dari HP, suara musiknya lewat Bluetooth nggak bisa, harus lewat lubang ini, harus pakai kabel ya, harus pakai kabel kalau mixer Yamaha ini.
Dia ada versi AG03, ada versi AG06, bedanya jumlah inputnya ini. Kalau AG06 dia jumlah input XLR-nya ada 2, kemudian tambahan juga ada input-input lain sebanyak 6. Kalau ini 3, jadi 1 dan ini ya. Input stereo ini dihitung 2 dan input mikrofon ini dihitung 1. Jadi AG03. Kemudian untuk gain daripada channel nomor 2 itu tidak menggunakan knob seperti nomor 1 ya. Nomor 1, channel nomor 1 ini gainnya dia pakai knob potensiometer seperti ini yang teman-teman bisa atur untuk kekuatan gain sensitivity-nya. Kalau yang channel nomor 2 ini minimalis banget, dia pakai tombol ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh volumenya dikecilin, malah ditekan dia. Kalau ditekan suaranya lebih pelan. Kalau dilepas suaranya lebih kenceng. Seperti itu dia. Kemudian ini selektor ya. Teman-teman mau sambungin keyboard atau sambungin gitar. Kalau sambungin gitar ini dilepas, kalau ditekan teman-teman coloknya di sini, lubang keyboard. Jadi cukup unik ya, mixer ini cukup unik dan sebetulnya nggak perlu lama-lama untuk mempelajarinya, singkat-singkat aja. Yang penting, yang paling penting adalah 2 tombol ini. Kalau teman-teman sudah bisa nyeting tombol ini, kedua tombol ini, mixer ini worth it banget. Karena teman-teman bakalan dapat karakter suara yang enak seperti ini. Kalau teman-teman belum bisa nyeting software yang tadi ini, sulit teman-teman ketemu suara yang mantap seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah worth it kalau teman-teman sudah bisa menggunakannya. Dan saya yakin dengan melihat peragaan di video ini, saya yakin teman-teman bisa langsung menggunakan mixer ini. Tinggal teman-teman setting aja, ikutin angka-angka yang ada di sini. Settingan saya untuk kompresornya ini sebelum disetting suaranya seperti ini, dan ketika sudah disetting menjadi seperti ini. Untuk equalizernya ketika sudah disetting menjadi seperti ini suaranya, ketika belum disetting suaranya seperti ini. Teman-teman bandingkan sendiri untuk karakter suaranya. Kemudian satu poin penting yang teman-teman jangan sampai salah penggunaan mixer ini adalah tombol atau saklar yang ada di tengah ini. Ini harus selalu di posisi tengah kalau teman-teman gunakan untuk podcast. Kalau nggak, suaranya terdengar di sebelah kiri doang seperti yang barusan ya. Suaranya condong di sebelah kiri doang ya. Jadi ini harus di posisi tengah untuk suara mononya ya, biar keluar suara kanan dan kiri. Jadi input mix ya. Jadi suara gitar dan suara mikrofonnya akan ada di tengah. Ini berfungsi kalau lagi live streaming. Tapi kalau teman-teman mau multi track recording, suara gitar dan suara vokalnya ini misah, ini teman-teman posisikan dia dry channel 1, 2. Nah, suara mikrofon ini akan ada di sebelah kiri, suara gitar atau keyboard akan ada di sebelah kanan. Jadi normalnya dia harus di posisi tengah kalau teman-teman pengen dapetin suara kanan kiri balance ya. Posisikan dia di tengah untuk live streaming, podcast dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang nanyain, Mas mixernya dilelang atau enggak setelah direview, ini bakalan dilelang ya teman-teman. Teman-teman tunggu aja, dan ini sudah disetting, bener-bener siap pakai banget. Masih mulus kinclong, udah disetting Mas Ari, tinggal pakai aja bro. Nanti lelangnya tunggu waktunya ya. Makanya pantengin terus channel ini, jangan datangnya cuma sekali-kali doang ya. Pantengin terus channel ini kalau teman-teman berminat dengan lelangan mixer ini dengan harga yang murah, barang baru, barang gratis. Untuk harganya, harga mixer ini saya beli waktu itu adalah 2.048.000, lagi diskon 20% waktu itu. Harga aslinya 2,5, yang menurut saya lumayan mahal ya. Mixer ini kecil-kecil mahal ya, kecil-kecil mahal mixer Yamaha ya bro, kecil-kecil mahal.
Saya belinya di sini tokonya Star Music ID of Yamaha ID official ya, Yamaha ID official. Saya nggak nyangka saya beli di official channel tapi agak kurang memuaskan. Kenapa? Karena dusnya itu kacau bro, kayak penyok-penyok seperti ini dusnya bro. Jadi kurang safety pengirimannya, atau memang dusnya udah penyok dari tokonya ya, kayak gini. Jadi kalau teman-teman dapat lelangan mixer ini dusnya kok seperti ini ya, ini dari belinya aja udah kayak gini ya, harga 2.048.000, dusnya kayak seperti ini. Dan teman-teman sudah dapetin software ya, software untuk digital audio workstation-nya Cubase LE dan Cubase Lite ya. Ini untuk iPad, nanti juga ada versi untuk Windows-nya ya, Cubase. Dan dia semuanya ada di dalam sini ya. Teman-teman tinggal redeem aja. Ini tidak saya redeem, jadi nanti pemenang lelang yang akan meredeem kode-kode software-software yang ada di sini. Teman-teman tinggal pakai aja softwarenya ya. Saya nggak terlalu butuh untuk DAW Cubase karena tidak sering rekaman juga dengan pakai Cubase ya. Jadi udah dapat software DAW ya di mixer kecil mungil ini. Sekali lagi kesimpulannya, Yamaha AG03 ini suaranya mantap banget ketika teman-teman mengutilize untuk fungsi kompresor, equalizer, dan dengan settingan yang proper ini suaranya bakal jadi enak banget. Ada efeknya juga dengan settingan yang proper, ini juga bakalan bikin suara efeknya jadi sedep banget seperti ini. Yang penting teman-teman ikuti aja tutorial di channel ini, Yamaha AG03. Kalau teman-teman tertarik, link pembelian saya cantumkan di bawah video ini. Kalau ini kali pertama kalian nongkrong di channel ini, video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9, dan lelang diadakan setiap hari Sabtu malam jam 9 saat live streaming. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info saya video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.